Agak mengejutkan dan unik Buya bagi saya dalam diksi kata direndahkan di halaman 4 kalau nggak salah. Di sini Buya menjelaskan bahwa orang direndahkan ketika dia melakukan hal-hal negatif. Tapi kemudian di sini Buya menuliskan begini: semakin besar perhatianmu kepada teman-teman yang engkau cintai, mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka, akhirnya engkau direndahkan. Ini sebenarnya bagaimana penjelasannya Buya? Ya, sampai sekarang Iya. ini orang yang berjiwa sensitif, Iya. yang selalu menolong orang lain yang susah, seperti yang dimiliki para anbiya, para mursalin, para aulia, para ulama solehin yang hatinya sensitif. Punya makanan satu piring, tangga belum makan dibagi dua kok. Nabi Ibrahim itu kalau makan nunggu tamu, kalau nggak ada tamu ya nggak makan. Karena dia tidak mau makan sendirian, ingin berbagi dengan orang lain. Ini orang-orang yang berjiwa sensitif macam ini, dalam pikiran kita itu sifat negatif. Dipersalahkan. Jangan menjadi lilin, menerangi orang lain tapi engkau membakar dirimu sendiri. Kan gitu. Betul. Betul nggak? Iya. Apa yang kita nikmati sekarang, punya negara Indonesia, negara persatuan kesatuan Republik Indonesia, merdeka, berdaulat, dihargai, dihormati orang. Kita punya rumah besar namanya negara Republik Indonesia. Ini adalah kebaikan mereka, orang yang berkorban untuk orang lain. Ya, dia rela, dia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dianya mati, anaknya jadi apa? Jadi yatim, Istrinya, jande. dianya mati kan? Kok ada ya orang yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain? Pahlawan revolusi, mereka itu mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi kita mendapat kenikmatan punya negara, itu jasa mereka. Jadi kenapa kau katakan jangan seperti lilin, menangi orang lain tapi membakar dirimu sendiri? Ketika masing-masing memikirkan dirinya sendiri, kita tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan janda, tidak peduli dengan penyakit menular, tidak peduli dengan pendidikan, kita kenyang sendiri. Itu bagus. Bagus nggak tuh? Ada anak lapar, biar aja, anak bukan, menantu bukan, nggak usah bohong, makan aja sendiri. Itu bagus begitu. Jadi maunya apa Anda nih? Nggak jelas. Bukannya orang yang jiwanya kayak lilin kita sanjung, malah dianggapnya negatif kan begitu. Iya. Ini kan aneh. Ya itulah makanya orang-orang yang sensitif semacam itu adalah orang yang paling banyak menyakiti dirinya sendiri. Ya, sampai kadang-kadang uang dikasih semua, udah buat kamu aja semuanya. Sama udah biasa kenyang kok, udah makan semuanya. Biar dia menanggung lapar, ya orang lain yang kenyang. Dia silakan, banyak sekali di masyarakat kita juga. Ya, ini contoh ini. Ya, pondok kita jalan masuk dulu tuh, kita kan punya kiho. Iya. Kiho. Iya. Non muslim kan, Betul. dia kasih jalan kok, pakai mangga silahkan, kasih 2 meter sampai 2 meter. Tapi sekarang udah terbeli semua. Tapi kan dulu kan itu kan kebaikan. Malah saya teman sendiri yang pintar ngaji, yang bisa baca kitab kuning, malah ngalanginya kok. Ya kenapa? Nah ini persoalan. Jadi kembali bukan kepada masalah agama, ideologi, partai, ini pada hati pribadi masing-masing. Orang yang hatinya baik, sekalipun nggak sekolah, sekalipun agamanya lain, sekalipun ya baik hatinya kok. Ya, jangan dikira bahwa orang yang pintar ngaji, ya jadi imam masjid itu hatinya baik, enggak kok. Ya, saya banyak menyaksikan orang di masjid, panitia pembangunan masjid, ya buka seser kan, jalan kan, setiap malam rapat.
Setelah rapat makan, ada sambal goreng, ada dendeng, ada bergedel, ada sate. Saya bilang mewah banget makanannya. Tiap malam, katanya. Bikin dari mana? Dari sumbangan. Sih. Saya bilang boleh rapat tiap malam silakan, tapi teh tubruknya bawa sendiri dari rumah. Jangan pakai uang sumbangan dong. Orang nyumbang buat masjid, bukan buat makan kamu. Buru-buru ngasih makan orang, malah punya orang dimakan. Jadi yang bagus mana? Nah, akhirnya jadi kita kembali lagi ini. Kemudian kita sambung lagi pada halaman yang 4, saya bacakan dulu. Tetapi apa yang terjadi atas dirimu adalah sebaliknya. Semakin besar perhatianmu pada teman-teman yang engkau cintai, mereka menduga engkau sangat membutuhkan mereka. Akhirnya engkau direndahkan. Karena saking baiknya selalu dibantu, karena saya selalu membantu orang-orang yang kesusahan, saya bantu tiap mau ini saya kasih. Ketika suatu ketika saya tidak ada uang untuk membantunya, saya disalahkan dan mereka marah. Jadi kalau begitu perlu sekali-kali dihentikan dulu kebaikanmu supaya mereka merasakan kebaikan itu. Perlu gitu enggak? Nah, ini kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita selalu menolong orang, apakah ingin menyenangkan Allah atau menyenangkan orang? Begini, saya sendiri juga sampai sekarang menghadapi banyak kesulitan. Saya mengajak orang berdoa supaya dia bersyukur. Kalau orang dapat rezeki, tidak berdoa lagi, ujug-ujug dia tidak mungkin berterima kasih. Karena dia akan mengatakan, aku dapat ini karena banting tulang peras keringat. Tapi kalau berdoa itu mengajak orang supaya bersyukur pada Allah, karena kita pernah berdoa lalu dikabulkan, kita merasa diberi oleh Allah. Ini sangat penting sekali merasa diberi oleh Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Nah, saya ingin berusaha dengan sekuat tenaga saya. Ketika saya membantu siapapun, saya mendorong orang itu untuk bersyukur kepada Allah, bukan kepada diriku. Bener saya? Bener nggak? Tetapi ketika saya katakan, Pak, ini bawa beras, bawa ayam, bawa amplop, syukuran, bersyukurlah kepada Allah, bukan kepada saya. Jawabannya, Pak, ya tapi kan melalui Buya. Karena doanya Buya, Allah mengabul mah tanpa doa saya juga ngabul aja kok. Misalnya. Jadi ternyata tidak mudah mengajak orang bersyukur kepada Allah itu. Nah, apalagi kalau kitanya sendiri yang berbuat baik, memang kita punya jiwa pengkhianat, mengkhianati Allah. Ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah, kita mengklaim sebagai kebaikan kita, lalu kita marah kepada orang yang kita baiki. Koplok kamu, lupa ya kamu tuh, saya bantu sekian ratus juta, kamu tolong tuh sejak dulu, ternyata tulung mentung. Ya, kekecewaan, awas, kekecewaan orang berbuat baik dibalas dengan kejahatan, itu peribahasanya banyak sekali. Itu dari sisi filosofis bahasa, itu berarti ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Bahasa Jawanya dipai ati ngerowo pelak. Air susu dibalas dengan air coba. Kacang lupa Kulit. kan benar kali. Kekecewaan itu karena aku berbuat baik, kamu tidak menghargai. Kalau Anda masih punya perasaan seperti itu, mengharapkan imbalan dari orang yang kau baiki,
apakah imbalan berupa penghargaan, penghormatan, pengakuan, sanjungan dan sebagainya, saya pastikan engkau berbuat bukan untuk Allah tapi untuk dirimu sendiri. Silakan minta ganjaran kepada dirimu sendiri. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, apapun yang kau nafkahkan akan aku berikan penggantian apabila kau lakukan untuk Allah. Kalau tidak, silakan bayar sendiri. Sedih nggak? Ternyata sodakohmu ditulis maleknya sewakan. Apa sewakan tuh? Wewe. Apa sewakan tuh? Sawer wewe. Sawer. Kalau di organ tunggal tuh Sawer. sawer. Iya. Kamunya sodako, begitu di akhirat kok sawer? Malaikat, ini sodako kok sawer? Sawer. Aku tahu kok. Kamu mengira itu dikirain sodako, tidak, itu kamu sawer. Ternyata kamu pengen disebut-sebut namanya kan? Iya. Kang Tato. Kan gitu. Lah iya kan, seperti itu persoalannya. Jadi kita sedih kadang-kadang tidak sadar apa yang kita lakukan untuk siapa. Nah itulah makanya justru orang yang banyak kebaikannya malah dihinakan oleh mereka. Ya karena terlalu sudah lama berulang-ulang dan rutin, jadi mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Pak Afkar, saya paling banyak merasakan dimarahi orang, dicaci maki karena saya tidak bisa menolong. Ya karena asalnya terlalu sering, jadi dikiranya kewajiban. Akhirnya apa? Muncullah isu Buya Sakur orang medit. Iya, sekali kita menolak itu semua kebaikannya sudah dilupakan mereka. Dan saya dicapnya medit, alhamdulillah. Nah, kalau saya masih marah, berarti apa yang saya lakukan bukan untuk Allah. Itu saja. Makasih. Ya, luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.